Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat strategi pembelajaran. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya strategi pembelajaran, diharapkan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Komponen strategi. Dalam strategi pembelajaran, terdapat suatu sistem perencanaan yang telah disiapkan untuk dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran. Sasaran tersebut atau tujuan merupakan kemampuan yang dikuasai peserta didik. Metode pembelajaran. Metode ceramah adalah suatu cara pengajaran yang dilakukan guru secara menolong. Pembelajaran dilakukan secara satu arah. Aktivitas peserta didik yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Agar mengetahui strategi pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum, perlu adanya suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengadakan kegiatan evaluasi. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas, strategi pembelajaran meliputi rencana, model, perangkat, kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan achievement usaha. Dari keempat di atas dapat diringkas. Dari pendapat di atas, jika diringkas dan diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif dan tepat. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip dikatakan juga landasan prinsip pembelajaran menurut Larson dan Frame 1986 dalam Supani DKK 1997 sampai 1998 adalah respect the theoretical frame of the mode. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis sebuah metode pembelajaran. Kerangka teoritis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi 1. Bahan yang akan dibelajarkan. 2. Prosedur pembelajaran, bagaimana siswa belajar. Dan 3. Bagaimana guru mengajarkan bahan gurunya dan siswanya.
Prinsip pembelajaran bahasa. 1. Pemilihan dan penyusunan bahan pembelajaran bahasa yang akan dipelajarkan. 2. Pengaturan proses belajar mengajar, bagaimana mengajarkan dan mempelajarinya, hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan teknik, media, dan sebagainya. 3. Guru yang akan mengajarkan, persyaratan yang harus dimiliki, serta aktivitas yang harus dilaksanakan. 4. Siswa yang mempelajarinya berkenanan dengan aktivitasnya. Dan 5. Hal-hal lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Sumber prinsip pembelajaran. 1. Teori belajar. 2. Teori belajar bahasa. 3. Teori bahasa. 4. Teori psikologi. Fungsi prinsip pembelajaran. Istilah fungsi berasal dari bahasa Inggris function yang memiliki banyak arti, di antaranya jabatan, kedudukan, kegiatan, dan sebagainya. Fungsi atau peran adalah jabatan, kedudukan, atau kegiatan. Jadi, prinsip pembelajaran bahasa berfungsi sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan bagi komponen-komponen pembelajaran bahasa sebagai pedoman atau kerangka teori. Setiap butir prinsip pengajaran bahasa memberikan arah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran. Macam-macam prinsip pembelajaran. 1. Prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan dengan motivator siswa dalam belajar. 2. Prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu apabila yang berhubungan dengan keterampilan haruslah melalui pengalaman langsung, seperti belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktik berpidato. 3. Prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru pembimbing untuk memecahkannya. 4. Prinsip berbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki watak latar belakang keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dapat kegiatan pembelajaran dituntut menghitungkan perbedaan-perbedaan itu. Prinsip khusus pembelajaran. 1. Ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa, yaitu mempelajari bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai penutur bahasa. Artinya siswa dilatih keterampilan bahasa yang harus dikuasai melalui praktik bahasa. Jadi mempelajari bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa, bukan sebagainya. Pembelajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa. 2. Bahasa target, bukan sekedar objek pembelajaran, tapi juga warna komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditunjukkan untuk mengenai dan menguasai bahasa target, akan tetapi proses pembelajaran harus menjadi bahasa itu target dalam setiap kesempatan berkomunikasi tentang topik-topik luar bahasa pendekatan komunikatif. 3. Sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa disuruh kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. 4. Setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Untuk itu dalam mempelajari bahasa, kedua harus menjaga jangan sampai terjadi
intensi, pengaruh bahasa pernyataan terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Peran strategi pembelajaran. Adapun keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah, yaitu perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Sementara untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran, dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran selanjutnya untuk strategi pembelajaran. Sejarah sebagai rencana untuk suatu perencanaan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik dan atau media sebagai sumber belajar, sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk mencapai materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urut kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa. Great Lakes and Ellie 1980. Apabila antara pendekatan strategi metode pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bukus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Implementasi strategi pembelajaran. Implementasi dapat diartikan pelaksanaan, penerapan, atau uji teori. Nana Sudjana dalam bukunya Sunaji yang berjudul Strategi Pembelajaran mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dapat menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sunan Naji 2009. Dari definisi yang di atas, bahwa yang dimaksud implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan, atau wujud teori tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tahap SD, SMP, SMA. Struktur pelatihan tidak memuaskan karena masih belum menguasai kurikulum 2013. Para instruktur lebih fokus pada teori saja, seperti latar belakang dan landasan hukum, sedangkan pada bagian penilaian dan pengisian raport masih mengambang. Banyaknya pelatihan yang diadakan untuk guru masih kurang karena guru merasa belum menguasai dengan baik materi kurikulum 2013. Waktu durasi pelatihan tidak cukup untuk memahami kurikulum 2013 dan implementasinya, dan kegiatannya pelatihan bersinggungan dengan waktu efektif sekolah sehingga menggunakan waktu belajar siswa. Para instruktur tidak diambil dari guru yang memiliki kompetensi yang lebih baik, sehingga kepercayaan guru lain yang dilatih kurang. Thanks for presentasi. Kesimpulan, strategi pembelajaran adalah suatu sarana menunjang belajar yang dimana berupa belajar adalah tingkah laku berupa efektif, kognitif, dan psikomotor, sedangkan pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.